Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat thalab? Bagaimana keadaanmu di rumah? Pasti sehat-sehat saja ya. Mudah-mudahan sih antum kangen dengan pelajaran biologi. Kalau kangen, sekarang kita akan bahas pelajaran biologi bab ke-7. Stay at home. Tugas daring pelajaran biologi kelas 5 KMI. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem ekskresi. Ada yang tahu sistem ekskresi itu apa? Sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan dalam tubuh, baik oleh tubuh manusia maupun hewan. Tapi yang akan kita bahas kini adalah sistem ekskresi pada manusia. Sistem pembuangan sebenarnya ada 3. Ada ekskresi, ada sekresi, dan juga ada defekasi. Tiga-tiganya akan kita bahas, namun yang lebih rinci adalah ekskresi. Sebab kalau sekresi dan defekasi itu hanya akan sekilas saja. Ekskresi itu apa, sekresi itu apa, dan defekasi itu apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Jangan tidur, Feby, jangan tidur. Kita lanjutkan. Sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu berfungsi untuk membuang sampah hasil metabolisme. Sisa metabolisme yang tidak berfungsi ya. Jadi ada sisa metabolisme yang masih berfungsi untuk tubuh dan masih tetap dipertahankan oleh tubuh, bahkan bermanfaat untuk tubuh. Tapi ada juga hasil sisa metabolisme yang tidak bermanfaat. Nah, inilah ekskresi itu yang mesti dibuang. Kenapa sih harus dibuang? Sama seperti kita pertanyaannya, bagaimana sih sampah kalau tidak dibuang? Maka dia akan membusuk. Di dalam tubuh kita ada sampah yang mesti harus dibuang. Membuang sampah hasil metabolisme adalah yang pertama yang harus kita dibuang adalah karbon dioksida. Itu dilakukan oleh paru-paru. Nah, karbon dioksida ini apabila kita tertahan, seumpama untuk bertahan untuk bernafas, maka akan berpengaruh rusak terhadap paru-paru. Jadi paru-parunya itu akan rusak. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal yang akan membuang racun-racun dan sampah nitrogen. Kemudian yang ketiga adalah kulit yang akan membuang keringat dan hati. Jadi ada 4 organ tubuh sistem ekskresi pada manusia. Paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Kita akan bahas satu persatu dari keempat organ tersebut. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah sebagai sistem urinaria. Sistem urinaria ini adalah sistem pembuangan sisa metabolisme pada ginjal. Jadi membuang sisa metabolisme yang pertama adalah sampah nitrogen. Sampah-sampah yang tidak berfungsi lagi nitrogennya, dan juga obat-obatan. Kalau kita minum obat, kalau bahkan minum air biasa pun ada beberapa yang kira-kira ada obatnya dan bahkan racun yang kita minum. Kemudian ginjal berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air dalam tubuh. Apabila tidak terjadinya keseimbangan dalam tubuh, maka ginjal akan tidak berfungsi lagi. Tidak berfungsinya ginjal nanti akan berpengaruh terhadap penyakit-penyakit. Nah, nanti penyakitnya juga akan kita bahas. Yang kedua adalah ginjal berfungsi atau mengatur kandungan elektrolit. Kadar-kadar elektrolitnya, kadar-kadar racunnya, kadar-kadar yang tidak berfungsinya, kemudian asam atau basa cairan darah, tekanan darah, produksi sel darah merah, serta pengaktifan vitamin D. Itu fungsi ginjal sebagai pengatur dari ke-6 pembahasan tadi. Nah, ini organ sistem urinaria, organ untuk berfungsi sebagai urin. Jadi urinaria ini adalah sistem urin. Organnya adalah yang pertama adalah ginjal, ada ureter, ada kantung urin atau biasa kita sebut dengan kantung kemih, dan ada uretra. Ginjal ini terletak di bagian dorsal tubuh, maksudnya bagian belakang tubuh, hampir berdekatan dengan tulang belakang, tetapi di dalam tubuh. Ini terletak di bagian dorsal tubuh, tulang-tulang belakang. Kemudian ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Kenapa mesti rendah? Karena harus bersinergi dengan hati. Jadi dia agak ketimpa dengan hati. Jadi di bawah hati. Makanya wajar dia lebih rendah.
Yang kanan maksudnya kanan kita ya, kanan tubuh, bukan kanan kita ngelihat di sebelah kanannya. Kemudian bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Jadi ada kelenjarnya. Mirip. Jadi maaf kita ulang. Jadi kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang mirip seperti layaknya ginjal. Jadi tapi bukan ginjal. Kalau orang melihat ketika kasat mata itu seperti ginjal, tapi sebenarnya itu bukan ginjal. Struktur ginjal. Nah ini struktur ginjal, ada kapsul ginjal. Kapsulnya seperti, karena bentuknya kapsul maka ada kapsul. Nanti akan ketemu lagi kapsul Bowman, itu berbeda. Ini di dalamnya. Kalau ini adalah kapsul ginjal karena bentuknya persis seperti apa ya? Seperti kapsul ya. Tapi kalau kita lihat lebih seksama itu seperti layaknya biji jambu monyet. Ya, jambu mede, ada jambu monyet. Ngomong monyetnya jangan ngelirik temennya ya. Atau kacang mede ya. Yang kedua adalah korteks ginjal. Nanti Uji akan gambarkan satu persatu. Kapsul ginjal itu kapsulnya. Kemudian ada korteks ginjal. Korteks ginjal itu ada di bagian yang hampir luar, tetapi dia posisinya di dalam. Maka disebut dengan daerah luar. Nah inilah yang akan mengatur aliran-alirannya, aliran-aliran darah. Kemudian medula ginjal atau di daerah dalam, nah ini yang paling utama. Di medula inilah sebagai penyaring, apa istilahnya, filterisasi, proses filterisasi darah di dalam ginjal. Ini paling utama. Apabila dia tidak berfungsi, maka dia akan terjadi gagal ginjal. Dari mulai korteks, medula, ini paling utama adalah medulanya, karena dia lah sebagai filternya darah. Apabila tidak ada penyaringan, berarti tidak ada medula. Atau kalau tidak ada medula, maka tidak ada penyaringan. Maka apabila tidak ada penyaringan, akan rusaklah ginjal. Akan menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian yang keempat adalah pelvis ginjal. Ini pelvis, saluran pengumpul. Di sini nanti akan ada vena, ada pelvis. Nah ini sebagai pengumpul sisa hasil metabolisme. Nanti apakah akan dibuang ataukah akan disalurkan lagi, itu pelvis namanya. Jadi saluran pengumpul sisa hasil metabolisme. Jadi ada yang perlu dimanfaatkan lagi oleh tubuh, maka akan disalurkan lagi ke area tubuh. Ada yang akan dibuang, nanti akan masuk ke bagian uretra. Kita lanjut. Aliran darah di ginjal. Nah ini aliran darah di ginjal seperti ini. Nanti antum bisa melihat secara zoom saja ya. Nah ini nefron. Di sini ada nefron, beda dengan nefron yang ada di bagian saraf. Ini nefron adalah bagian-bagian dari ginjal, artinya keseluruhan dari mulai korteks, medula. Nah, ini namanya nefron. Jadi satuan dari keseluruhan dalam ginjal. Nefron ini adalah unit struktural dan fungsional penyusun ginjal yang tadi sudah disebutkan untuk pengumpulan sisa metabolisme, itu ada di pelvis, dan di pelvis inilah bagian dari nefron. Kemudian juga kita kenal tadi ada korteks. Nah ini juga bagian dari nefron. Ginjal manusia disusun oleh 1 juta nefron, jadi banyak sekali. Kita ulang ya, di mana sih nefron itu? Nah, gambarnya, nah ini yang ada di pelvis ginjal, di arteri vena, di hilus, itu bagian-bagian yang terdiri dari nefron. Jadi satuan terkecilnya adalah nefron. Apa sih kalau bahasa kitanya, organisasi dalam pengaturan ginjal, penyaringan ginjal, itu namanya nefron. Gitu. Jadi banyak sekali berarti kan, jadi sampai 1 juta nefron. Tempat terjadinya pembentukan urin, nefron ini, dan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Ini badan Malpighi apabila diperbesar lagi dari gambar yang nefronnya ini, kalau diperbesar
itu maka gambarnya seperti ini. Ketika sudah disaring, ini ada kapsul glomerulus atau disebut dengan kapsul Bowman. Ini kapsul glomerulus disebut dengan kapsul glomerulus, ini adalah kapsul Bowman. Nanti di buku antum kalau lihat itu ada namanya kapsul Bowman. Ada kapiler glomerulus, saluran-saluran yang akan diserap. Glomerulus merupakan kapiler yang berbentuk bola berjaring, berhubungan dengan arteriola atau pemeliharaan tekanan darah, dan arteriola aperin lebar, serta ada arteri. Jadi arteri itu adalah keluarnya dari ginjal. Lanjut, ada fungsinya sebagai penyaring. Jadi glomerulus atau badan Malpighi ini adalah berfungsi untuk penyaringan atau filtrasi cairan darah. Tubulus ginjal terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus disebut dengan kapsul Bowman yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tubulus proksimal, ada lengkung Henle, dan tubulus distal. Itu nanti bisa di zoom ya ketika antum melihat ini. Nah, ini fungsi ginjal. Nah, kalau tadi gambarnya udah gambarkan lebih apa namanya? Lebih jelas. Ini ada korteks. Korteks itu bagian kulitnya, bagian kapsulnya. Kemudian ada arteri dari luar masuk ke dalam, jadi darah masuk ke dalam, jadi arterinya adalah jalan atau aliran atau kapiler. Kemudian ada pelvis, ada sebagai pengumpul dari pelvisnya ya, sebagai pengumpulan semua kandungan yang kotornya, yang bersihnya itu dikumpulkan. Kemudian vena itu ada aliran untuk keluar, jadi arteri itu masuk, kalau vena itu keluar. Nah, kemudian ada ureter. Ureter ini adalah bagian yang untuk keluarnya. Kemudian ada medula. Medula ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak sekali sebagai filtrasinya. Dan setelah semua masuk ke ureter, dikumpulkan ke kandung kemih atau disebutnya dengan vesica urinaria. Ini fungsi ginjal yang tadi gambar, ada kapsul Bowman dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe nefron. Nefron yang pertama adalah nefron kortikal, terletak di bagian korteks ginjal. Sebagian besar nefron termasuk ke dalam tipe ini. Nah, nefron juxtamedular terletak di bagian medula ginjal. Itu nanti bisa di zoom saja. Kita lewatin yang ini. Nah, ini pembentukan urin. Pembentukan urin ada terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. Kemudian reabsorpsi itu adalah penyerapan, jadi diserap. Dan sekresi atau augmentasi itu adalah dikeluarkan. Jadi ada 3 tahap untuk pembentukan urin. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada sekresi. Itu di ginjal. Untuk filtrasi adalah proses penyaringan darah yang kurang selektif, jadi disaring. Ketika minum kita, makan kita kurang bagus, maka disaring oleh tubuh. Kemudian air, ion, dan zat makanan serta zat terlarut dikeluarkan dari darah ke tubulus proksimal. Sel darah dan beberapa protein tetap berada di dalam darah. Terbentuk. Kita lanjutkan sekresi atau augmentasi. Itu adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contractus distal. Jadi tubulus distal biasanya disebut dengan tubulus distal atau distal saja. Dari tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Ini di proses augmentasi akan dilakukan sekresi atau pembuangan. Ini yang sudah tidak terpakai lagi biasanya akan dikeluarkan. Ini augmentasi, proses penambahan zat sisa, terus menambah ketika antum minum, ketika antum makan segala macam, itu nanti akan tertampung. Yang sudah tidak dipakai lagi akan di augmentasi. Kemudian beberapa zat
yang keluar dari kapiler partibuler ke tubulus ginjal ini adalah H+, K+, dan ion potasium. Kemudian juga ada kreatin dan racun serta obat-obatan. Lanjut ke ureter, kandung kemih, dan uretra. Ureter itu adalah saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Nanti ada gambarnya yang lebih rinci. Kemudian jumlahnya sepasang, ada 2 pasang saluran. Jadi ureter itu adalah saluran. Kemudian fungsinya adalah membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, sementara kandung kemihnya itu adalah merupakan kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Disusun oleh lapisan otot polos berhubungan dengan uretra. Karena warnanya putih maka disebut dengan otot polos. Dan sel-selnya pun otot polos. Kemudian uretra ini. Lihat kan? Ginjalnya sebelah di atas, kemudian ureter itu adalah saluran, dua saluran kiri dan kanan, kemudian di kandung kemih. Makanya apabila sudah pengen pipis banget, berarti udah penuh itu kandung kemihnya, jangan ditahan, itu akan bisa berbahaya. Nanti saluran ureternya juga akan numpuk dan kemudian ke ginjal berpengaruhnya, kemudian akan mampet. Uretra itu ada saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Kemudian pada wanita hanya dilalui urin saja. Sedangkan pada pria selain dilalui urin juga dilalui oleh sel kelamin jantan. Itu uretra. Paham berarti uretra ya? Apalagi rahib nih, udah paham betul itu. Awas jangan cengar-cengir. Lanjut ya, kelainan pada sistem urinaria ini penyakit-penyakit yang ada di ginjal dan serta saluran-saluran urin. Yang pertama adalah batu ginjal. Ini adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Ini karena ditahan-tahan terus akhirnya menumpuk. Ini bertahun-tahun akhirnya menjadi membatu. Jadi saking kerasnya dia membatu. Jadi bukan antum makan batu kemudian dia jadi batu ginjal, tidak. Ini adalah proses endapan yang terus-menerus. Ini gambarnya. Jadi penyebabnya adalah sering menahan air urin dan kurang minum. Banyak minum ya. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus. Pada urinnya mengandung glukosa, zat garam yang kadar gula yang berlebihan. Hal ini karena adanya kadar gula di dalam darah yang sangat tinggi. Ini diabetes mellitus. Ini disebut dengan kencing gula, kencing manis. Dan sementara adalah diabetes insipidus, sering buang air besar yang terus-menerus sampai 20-30 kali. Ini terjadi karena kekurangan hormon ADH. Ini nanti yang kurang paham nanti tanyakan ya, sebab ini pembahasannya lain lagi. Sistem ekskresi pada hewan. Ini kita bahas hanya ada 2 saja. Nanti sisanya antum lihat-lihat saja di YouTube atau di sistem ekskresi pada hewan-hewan yang lain seperti cacing, belalang, kupu-kupu itu seperti apa. Antum melihat referensi yang lainnya. Untuk kita bahas ini adalah ikan. Ikan memiliki mekanisme ekskresi dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Jadi tempatnya berbeda, ada yang di laut, ada yang di air tawar. Air tawar memiliki cara ekskresi yang berbeda dengan air laut dalam proses pembentukan urinnya. Karena kita bahas mengenai ekskresi, yang ditampilkan itu adalah pembentukan urin. Jadi bukan bentuk-bentuk hewan atau bentuk-bentuk ikan atau tinggalnya di mana ikan, itu tidak akan kita bahas, melainkan pembahasan adalah ekskresinya. Ikan air laut itu, tubuh ikan laut lebih hipotonis dari air laut sehingga air banyak yang keluar dari tubuhnya. Apa itu hipotonis? Jadi hipotonis itu tidak menerima air. Jadi dia selalu keluar terus melalui insangnya. Kita lihat di gambar. Jadi ikan memperoleh air dan garam mineral dengan banyak minum air laut, kemudian keluar lagi di insangnya, kelebihan garam dibuang lagi lewat insang karena kelebihan, kemudian ekskresi urin yang pekat dan sedikit. Jadi karena dia hipotonis, akhirnya atau akibatnya ikan air laut itu banyak minum air. Untuk menutupi kehilangan air yang sangat besar, dia selalu dikeluarkan. Jadi si tubuh itu tidak mau menerima air laut.
dan urin yang dihasilkan akhirnya sedikit dan pekat, gitu ya. Oke, lanjut ke ikan air tawar. Ikan air tawar lebih hipertonis, malah lebih banyak menyerap air dari lingkungannya, sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya, lewat kulit-kulitnya. Jadi lewat permukaan tubuh dia sering ambil air atau airnya masuk secara otomatis. Akibatnya ikan air tawar sedikit minum air karena udah kebanyakan air. Akhirnya urin yang dihasilkan banyak dan encer. Terus ya, ini rangkumannya. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Yang kedua, sistem ekskresi manusia terdiri atas organ paru-paru, hati, kulit, usus, dan ginjal. 1, 2, 3, 4, dan 5. 4 aja ya, usus tidak. Masuknya ke paru-paru, hati, kulit, dan ginjal saja yang kita bahas. Kulit juga kita nggak bahas ya, hati juga kita nggak bahas. Ginjal saja, sebab kita lama nanti waktunya. Jadi sistem ekskresi manusia terdiri atas organ paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Masih ingat paru-paru mengeluarkan apa? Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Kalau hati mengeluarkan apa? Mana nih suaranya? Nggak kedengar ya? Hati itu mengeluarkan. Kalau kulit mengeluarkan, ginjal mengeluarkan. Nah, usus kenapa kita nggak bahas di kita? Karena usus bukan ekskresi lagi, melainkan defekasi. Jadi bukan ekskresi. Kalau organ ekskresinya paru-paru, hati, kulit, ginjal. Sementara defekasi itu adalah usus masuknya. Ginjal tersusun dari banyak nefron, jutaan, bahkan bisa disebut dengan jutaan karena saking banyaknya. Masing-masing nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Dia berfungsi untuk membuang sampah nitrogen dari darah dalam bentuk urea, mengatur keseimbangan air dan garam dalam darah, serta membuang substansi asing, obat, dan zat beracun. Jadi tahu betul tubuh kita mana yang racun, yang bermanfaat, atau yang tidak. Gitu ya. Ini tugas-tugasnya ya. Sebutkan bagian-bagian yang ada pada ginjal beserta fungsinya masing-masing. Mengapa hati juga termasuk bagian organ ekskresi? Jelaskanlah perbedaan sistem ekskresi pada manusia dengan belalang dan ikan. Jadi ada 3 manusia, belalang dan ikan. Kemudian apakah perbedaan ekskresi, sekresi, dan defekasi. Nah, itu nanti akan paham ekskresi itu apa, sekresi apa, defekasi itu apa, berkenaan dengan yang dikeluarkan serta organnya nanti. Kalau ekskresi itu organnya di mana, sekresi itu organnya di mana, dan defekasi itu organnya di mana. Apabila masih ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.